warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon izin. Terima kasih atas waktunya. Ucapkan terima kasih. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Ya, budaya positif. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas atau kita sampaikan, yaitu tentang teori kontrol, kemudian disiplin positif yang tadi berkaitan dengan peraturan kelas, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Ini seringkali kita sudah bosan kita membahas ini, namun kita tidak pernah ini gunanya di dalam proses pembelajaran itu seperti apa ini. Saya sendiri juga baru mengetahuinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang tadi di apa yang kita lakukan selama ini, kita sering melupakan apa itu kebutuhan dasar, tapi ternyata setelah kita akan istilahnya mewujudkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah masing-masing, ternyata kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia ini sangat penting kita terapkan. Kemudian ada posisi kontrol, yaitu restitusi, ada 5 nanti, dan keyakinan kelas. Kalau tadi ada istilahnya peraturan kelas, namun ini ada yang sedikit kita rubah, istilahnya adalah restitusi atau keyakinan kelas yang nanti kaitannya dengan prinsip-prinsip apa yang diyakini oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Biasa kita sering mendengar apa itu problem solving, yaitu pemecahan masalah atau mencari solusi atas permasalahan itu. Namun di dalam perubahan paradigma baru bahwa itu mungkin juga diperlukan, tapi yang terbaik adalah menggunakan segitiga restitusi. Dari pokok-pokok bahasa nanti ini kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat, dan tentunya saya yakin materi yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang baru, dan menurut saya nanti ada manfaatnya untuk kita semua. Selanjutnya tentang yang pertama, yaitu kita sudah sering kali mengenal yang namanya stimulus dan respon. Ya, ini kita sudah mempraktekkan di kelas rangsangan yang diulang-ulang, yang akan menumbuhkan kebiasaan tertentu, kebiasaan bagi murid. Tentunya kebiasaan itulah yang kita inginkan agar murid itu bisa seperti saya. Kan begitu faktanya. Kita mengajar perkalian caranya seperti ini, ya murid agar caranya seperti yang kita ajarkan. Itu yang sering kita lakukan. Kita berbicara santun kepada murid, ya agar murid itu meniru kita. Itu adalah stimulus respon. Nah, ini nanti di kemudian akan kita rubah menjadi teori kontrol atau istilahnya kontrol teori. Selama ini ada 5 tentang ilusi atau miskonsepsi itu sendiri tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa guru itu ya memang menggunakan segala macam caranya agar murid itu taat patuh pada apa yang disampaikan oleh guru. Nah, itu kan yang perlu kita itu yang sudah sering kita lakukan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kita memberikan penekanan kepada murid. Anak dilarang seperti yang namanya peraturan atau larangan, atau anak disuruh seperti yang kita inginkan, yang seperti ada di peraturan. Itu adalah bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu menurut kami adalah salah satu dari miskonsepsi dari teori kontrol itu sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
orang merasa bersalah. Misalnya apa ya? Misalnya anak kita minta untuk tertib, ada yang terlambat misalnya, mohon maaf kenapa terlambat, kalau sering Anda terlambat saya nanti ditegur oleh Pak Kepala Sekolah. Jadi anak merasa bahwa guru nantinya akan ditegur kepala sekolah, itu yang menjadi faktor atau penyebab orang yang paling dipersalahkan adalah karena keterlambatannya murid. Jadi anak menjadi orang yang merasa bersalah atas tindakan teguran kepala sekolah. Nah, itu yang sedang dimaksudkan. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering melakukan seperti itu. Awas, nanti tak bilangin ke ibumu kalau nggak mau belajar. Jadi ada sosok ibu di situ, ada rasa orang yang ditakuti anak agar mau belajar. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang mungkin sering kita lakukan. Kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, seringkali memaksa kepada murid apa yang kita inginkan. Kehendak kita sering kita lakukan atau paksakan bahwa murid agar bisa seperti yang kita inginkan. Nah, ternyata perubahan paradigma belajar yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita akan merubah dari skema stimulus respon yang selama ini kita lakukan menjadi teori kontrol. Realitas tentang kebutuhan kita sama, bahwa semua kebutuhan murid, semua guru itu adalah berbeda. Kok bingung ya ini? Kencang. Zero. Semua orang melihat hal yang sama. Tentunya orang melakukan sesuatu itu melihat hal yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tentunya jika ada pendapat orang lain ataupun murid yang berseberangan dengan kita, itu langsung kita klaim, kita salahkan. Karena apa? Tentunya dalam pandangan stimulus respon yang tidak sesuai dengan otak kita, pikiran kita, kehendak kita, itu adalah sesuatu yang salah. Namun dalam teori kontrol, bahwa semua perilaku atau semua apa yang pandangan orang lain itu adalah tentunya adalah berbeda. Tinggal kita bagaimana cara memandangnya. Orang lain melakukan itu tentu ada tujuan dan alasan yang kita tidak mengetahuinya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Selama ini bahwa guru kita beranggapan bahwa murid kita bisa kontrol. Anak jangan seperti itu, anak harus seperti ini, anak harus memakai itu, anak tidak boleh seperti ini. Itu tentunya kita berasumsi bahwa guru mengontrol murid. Ini adalah sesuatu yang ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah masih dalam level stimulus respon. Namun tentunya hanya muridlah sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan Yesus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tetapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Nah, tentunya seperti pandangan saya tadi seperti itu, bahwa sesuatu yang tidak berpandangan sama seperti kita, itu kita anggap sesuatu yang salah atau keliru, atau sesuatu yang mungkin belum dibenarkan. Tetapi bahwa dalam teori kontrol, pandangan orang lain berbeda, karena mereka punya alasan untuk melakukan satu tindakan. Makna disiplin positif. Tentunya kita sudah seringkali mendengar kata disiplin
yaitu tentunya berhubungan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan tentunya ada hukuman. Karena ada aturan juga ada hukuman, ya. Dan di sini kita nanti akan diarahkan bahwa disiplin positif itu adalah bermakna belajar, bermakna belajar. Karena disiplin positif ini bermakna belajar bahwa di sini tidak ada salah, tidak ada sudah benar, belum, tidak ada. Karena tidak adanya satu kesalahan, maka tidak ada hukuman, tidak ada hukuman. Karena anak-anak kita gali untuk menggali potensinya sendiri. Tentunya adalah anak-anak kita arahkan untuk mengontrol dirinya sendiri agar prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang kita hargai selama ini, yaitu yang bernama nilai-nilai kebajikan itu kita yakini. Nah, sekarang kita berikan ada peraturan. Peraturan itu adalah bersifat memotivasi anak atau memotivasi kita secara ekstrinsik dari luar. Anak akan melakukan sesuatu yang taat pada peraturan itu karena ingin mentaati peraturan, karena memang sudah ada peraturan. Dan terkadang kalau tidak taat pada peraturan, ada hukuman membuat rasa ketidaknyamanan, tentu. Tetapi berbeda dengan disiplin positif, karena ini muncul dari dirinya sendiri, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi dan lain sebagainya. Tentunya apa yang dia lakukan adalah nyaman untuk mereka sendiri. Dan ini adalah kita akan memunculkan bagaimana cara mengembangkan selama ini agar anak itu dapat termotivasi dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah, sekarang mungkin di sini nanti akan sedikit masih agak membingungkan, karena yang selama ini memang kita penekanannya pada peraturan kelas, peraturan sekolah. Kalian melanggar peraturan, kalian harus diberi konsekuensi, kalian harus dihukum, seperti itu. Nanti kita akan pelan-pelan untuk mengenal apa yang dinamakan tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif itu kita mengembalikan sesuatu pada nilai-nilai kebajikan. Anak kita arahkan, kita gali potensinya agar beliaunya itu menyadari bahwa nilai-nilai kebajikan itulah yang harus dimiliki oleh murid. Kita mengembalikan sesuatu pada nilai kebajikan. Contoh, misalnya anak tidak mengerjakan tugas, tentunya terkadang kita itu menghukum murid. Siapa yang hari ini tidak mengerjakan PR? Pertama tidak ngaku tentunya, karena ini sudah tidak membuat dirinya nyaman, karena dia tahu bahwa sebentar lagi akan dihukum kalau ibu gurunya atau bapak gurunya itu mengetahui tidak mengerjakan PR. Misalnya diminta untuk berdiri di depan kelas, atau dipukul misalnya, atau disuruh ngepel, atau disuruh membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya. Pokoknya intinya itu, baik itu konsekuensi apalagi hukuman, tentunya anak merasa tidak nyaman. Nah, sekarang kita alihkan. Kalau kita arahkan pada budaya positif yang disitu ada disiplin positif, kita akan memberikan bimbingan atau restitusi secara pelan-pelan, bahwa anak itu akan menyadari bahwa pentingnya tentang mengerjakan tugas. Tentunya kita akan menggali apa motivasinya mereka melakukan tindakan itu, apa kebutuhan dasarnya, mengapa mereka itu melakukan tindakan yang seperti itu. Dalam nilai-nilai kebajikan yang saya paparkan di sini, tentunya ini adalah tidak pernah akan terbantah
kalau kita melakukan yang seperti ini. Di Indonesia yang sering yang kita gabungkan adalah profil pelajar Pancasila. Misalnya yang sering kita lakukan bergotong royong. Tidak ada orang yang membantah tentang gotong royong. Tidak ada. Tidak usah gotong royong, nggak ada ini. Insya Allah diperbolehkan karena ini termasuk adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, misalnya tadi tentang kreatif, ada tanggung jawab, mandiri dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa tentang nilai-nilai kebajikan, dan ini semua nanti akan menjadi rujukan bagi murid-murid kita. Kita kembalikan kepada nilai-nilai kebajikan, bukan kepada peraturan. Begitu. Kemudian tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa pentingnya motivasi ataupun perilaku manusia. Tentunya ada dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik tentunya adalah dari luar dan dari dalam. Dari luar yang ekstrinsik, orang itu berkecenderungan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid kita itu ketika kita memerintahkan agar Ristin memakai topi setiap kali kita akan menyelenggarakan upacara bendera, mungkin ada salah satunya yang merasa tidak nyaman. Karena demi ketidaknyamanan itu mereka terpaksa melakukan agar tidak terkena hukuman. Ini adalah kita menertibkan murid tetapi dengan cara ekstrinsik. Itu yang saya maksud. Sehingga muncul pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Tentunya kena sanksi karena tidak taat peraturan dan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seringkali kita melakukan di kelas. Anak-anak, kalau yang tertib saya beli hadiah. Nah ini ternyata kita sadari adalah motivasinya ekstrinsik. Kita membuat agar suasana kelas itu nyaman, tertib, tetapi cara kita yang kita lakukan adalah eksternal. Nah, pertanyaannya adalah apabila kita tidak memberi hadiah, maka itu dimungkinkan akan kembali lagi seperti biasa. Karena yang kita motivasi adalah seringkali kita melakukan secara eksternal. Terkadang kita membimbing atau istilahnya dalam proses pembelajaran bagi anak yang hafal perkalian nanti akan ibu saya beri uang 60.000, itu juga sama eksternal. Jadi intinya itu. Jadi pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau tidak melakukan berarti tidak mendapatkan hadiah. Kalau tidak diberi hadiah, dimungkinkan tidak akan melakukan karena hanya sebatas dengan mendapatkan hadiah atau imbalan dari kita sebagai guru. Dan ini adalah tingkat pertama setelah tadi tingkat rendah, karena bahwa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini ada sebetulnya adalah tingkat rendah. Karena sering kita butuhkan. Kalau tidak taat pada peraturan, anak-anak yang tidak dimasukkan bajunya akan saya hukum. Nah, ini sebetulnya motivasinya adalah paling rendah sebetulnya. Dan sekarang yang perlu kita ubah secara pelan-pelan. Kita sudah mengetahui apa itu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu adalah yang dimaksudkan adalah prinsipnya atau nilai-nilai kebajikan secara universal tadi. Maka orang lain tidak akan bisa membantah itu apabila sudah melakukan tentang
nilai-nilai kebajikan. Maka pertanyaannya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Ini akan memunculkan dan ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Contohnya seperti ini. Saya menyadari bahwa tugas atau PR itu mestinya adalah kewajiban saya yang harus saya lakukan tanpa saya diminta oleh ibu guru atau bapak guru, tanpa saya harus takut kalau tidak mengerjakan harus dihukum. Maka anak-anak secara otomatis akan mengerjakan PR meskipun itu tidak ada yang memerintahkan, tidak berkeinginan untuk mendapatkan hadiah, tidak bertakut mendapatkan hukuman jika tidak mengerjakan. Nah, ini yang perlu kita terapkan. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kita akan terapkan. Yang pertama tentunya dari motivasi ini seringkali kita sudah mendengar, namun faktanya nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengenal yang namanya restitusi. Seringkali kita mendengar kata problem solving atau bimbingan konseling atau dan lain sebagainya. Dan di administrasi kelas kemarin yang diperiksa oleh Pak Kasmadi ada tentang buku bimbingan konseling. Mengapa Bapak pengawas tidak menanyakan tentang buku restitusi? Nah, karena memang ini yang perlu kita kenal selama ini. Problem solving itu hanya proses atau menginginkan bahwa masalah itu terpecahkan atau terselesaikan. Kemudian hal-hal yang perlu digali adalah identifikasi masalah. Ingin tahu masalahnya, kenapa itu terjadi. Seperti itu. Misalnya ada anak yang katakanlah seringkali kita mengatakan bahwa anak nakal, anak bertengkar dengan temannya. Nah, kita sebut dengan seringkali kita anak nakal. Nah, seperti itu. Ketika bertengkar, pasti kita akan mengorek. Kenapa ini terjadi? Siapa yang melakukan? Siapa yang salah duluan? Jadi seakan-akan anak itu terhakimi. Padahal kita lupa bahwa anak melakukan tindakan itu karena adalah untuk memenuhi kebutuhan nanti. Anak melakukan tindakan itu adalah karena terdorong oleh motivasi. Tinggal motivasi apa yang dibangun, ekstrinsik atau intrinsik. Itu yang perlu harus kita ingat. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Intinya adalah anak memperbaiki kesalahan, bukan guru mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang salah dihukum, yang benar seakan-akan menjadi dipuji-puji atau dibela. Bahkan di dalam pikiran anak, saya dibela guru, saya benar. Jadi ada satu yang merasa tersalahkan, teradili, dan satu merasa bangga. Nah, ini bahaya. Kalau di restitusi, semua baik itu korban ataupun pelaku sama-sama memperbaiki diri, sama-sama menjadi orang korban merasa teradili, hak-haknya dikembalikan, dan korban atau pelaku merasa memperbaiki kesalahannya tanpa harus tahu permasalahannya secara detail. Nah, nanti ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Tentunya itu memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban atau guru dengan murid, kan seperti itu.
Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau peraturan mungkin saja paksaan, konsekuensi mungkin saja paksaan, tapi nanti restitusi tidak seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, nanti kita akan bahas tentang kebutuhan, ya, yang mendasari tentang restitusi. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kalau kemarin kita mengenal istilah yang lain seperti bimbingan konseling, problem solving, itu mungkin cara yang sudah baik. Namun restitusi ini adalah cara yang paling baik dari untuk memperbaiki kesalahan murid. Kemudian harus fokus pada karakter bukan tindakan, karena kita ingin menggali motivasi anak itu muncul secara intrinsik. Mereka melakukan tindakan itu bukan karena suruhan siapapun, karena atas kehendaknya sendiri, maka tindakan tidak menjadi fokus utama. Seperti itu. Restitusi itu menguatkan pasti, ya. Restitusi fokus pada solusi, karena kita memperbaiki permasalahan atau tindakan yang salah kita lakukan. Pada poinnya adalah tentunya masalah itu tetap ada solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak merasa teradili di dalam kelompoknya, mereka bisa diterima lagi di kelompoknya, dan itu akan menguatkan pelaku itu merasa nyaman dengan kelompok yang sendiri. Ini dari awal ini sebetulnya hukuman itu bukan disiplin positif, konsekuensi juga belum, dan restitusi. Di sini nanti kita akan bandingkan, ya, tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita sudah melakukan hukuman dan konsekuensi, namun yang restitusi belum. Bahwa hukuman kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, maksudnya adalah peraturan, ya, peraturan karena murid itu melanggar peraturan, pastinya ada hukuman. Yang saya maksudkan adalah hukuman dibuat guru itu maksudnya adalah peraturannya dibuat guru, atau dibuat murid tanpa murid tahu. Tetapi kalau konsekuensi ini mungkin sudah agak sedikit meningkat, ini dimusyawarahkan. Seringkali kita mendengar yang namanya kesepakatan kelas, istilahnya seperti itu, atau peraturan kelas. Biasanya dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru, dibuat oleh guru dan murid. Tetapi kalau restitusi hanya dibuat oleh murid, karena yang membuat itu murid, maka yang melaksanakan adalah murid. Kemudian hukuman jelas paksaan, ya, mungkin aja ada yang merasa terpaksa dan mungkin juga nyaman, namun kepentingan adalah hukuman adalah modelnya paksaan. Konsekuensi tentunya kita memberikan rangsangan, dan murid memberikan respon atau tanggapan. Anak-anak yang tidak tidak tertib di kelas, nanti silakan berada di luar kelas atau belajar di luar kelas. Itu adalah stimulus dan respon. Kemudian restitusi tentunya kita akan mengembalikan suatu pada dengan teori kontrol, dan itu ada banyak sekali, ada poin-poin yang tidak harus saya bacakan semua. Pada intinya hukuman, konsekuensi itu membuat murid tidak nyaman, masih ada ketidaknyamanan, dan ini untuk yang hukuman jelas kita akan mengklaim bahwa identitas itu adalah gagal, dan tentunya yang hukuman sebisa mungkin untuk tidak kita lakukan.
namun yang konsekuensi masih bersifat netral, karena mungkin kita masih ingin mengharapkan sesuatu yang baik. Halaman 1 sampai dengan 5. Kalau yang cepat silakan tunjuk jari, nanti akan saya beri uang 10.000. Biasanya kita mengiming-imingkan itu di depan, makanya anak termotivasinya itu karena hadiah. Berbeda dengan seperti ini, mungkin cara bijak itu diberikannya di akhir tanpa kita memberikan iming-iming. Kita beri tugas misalnya, anak-anak silakan dikerjakan soal nomor 1 sampai dengan 5. Silakan yang bagus, nah seperti itu. Yang selesai kita nilai. Siapa yang nilainya 100 tunjuk jari, langsung kita beri uang atau berikan hadiah apalah. Berarti anak mengerjakan benar semua, cepat, yang tercepat kita beri hadiah. Motivasinya beda. Kita memberi penghargaan boleh-boleh saja, namun di akhir itu dalam artian kita memang benar-benar memberikan reward bagi yang cepat dan benar semua. Bisa ya? Nah, terkesana bedanya itu yang saya maksudkan, bahwa penghargaan itu boleh-boleh saja kita lakukan, namun dengan cara yang bijak. Pengaruhnya jangka pendek, jangka panjang tentu pasti. Tentunya jangkanya pendek, karena penghargaan itu tidak bisa jangka panjang. Nah, pertanyaannya tadi seperti tadi, bagaimana jika kita tidak memberikan penghargaan? Penghargaan tidak efektif, akan merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, motivasinya lain. Bahwa orang atau murid kita yang mau belajar dengan iming-iming yang besar, tentunya belajarnya semangatnya besar juga. Nah, itu adalah menurunkan kualitas, karena termasuk ekstrinsi, mematikan kreativitas, karena tidak muncul dari dirinya sendiri saya untuk bersemangat, dan sudah kreativitasnya kurang. Penghargaan menghukum, nah itu yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa motivasi dari dalam diri itu sangat penting kita terapkan. Nah, ini yang contoh tentang hukuman dan konsekuensinya, karena ini seringkali kita melakukan. Hukuman mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Biasa kita melaksanakan, mencatat, silakan catat, anak saya tidak akan terlambat lagi, anak hari ini kamu terlambat 100 kali, ada hukuman itu. Dan secara tidak langsung kita akan menyadari itu adalah bentuk hukuman. Atau disuruh jinjit atau mengangkat kaki di depan kelas saat tidak melaksanakan tugas adalah hukuman. Dan tentunya anak merasa sakit hatinya, atau mungkin bahkan dendam. Kita ini guru tadi, nanti kalau pulang saya hajar atau saya apalah, nah, itu betul. Kalau mungkin di SD tidak ada seperti itu. Kalau di tingkat sampai SMA, nah itu ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Kemudian yang konsekuensi atau sanksi, karena adanya sanksi. Kalau konsekuensi tentunya ada peraturan di situ ya. Misalnya membersihkan coretan yang di tembok. Anak-anak tiba-tiba coret-coret di tembok menulis. Kemudian diminta oleh ibu guru, bapak guru untuk membersihkan. Itu adalah bentuk sanksi. Karena dia bertanggung jawab ya. Dia sudah bertanggung jawab. Makanya tadi konsekuensi adalah sifatnya netral, bisa mengarah kepada restitusi atau bisa mengarah kepada hukuman. Nah, ini adalah cara yang selama ini kita sudah terapkan, yaitu hanya sampai pada tahap konsekuensi atau sanksi. Tidak harus membuat marah-marah atau diam, tetapi anak diarahkan untuk diberikan sanksi. Misalnya
Karena keterlambatan nanti kamu saat istirahat harus tidak boleh istirahat, harus menuntaskan tugas yang Bapak Ibu guru sampaikan. Kemudian kita mengenal yang namanya keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi kita sudah cukup memahami bahwa peraturan itu adalah nanti arahnya itu pada sanksi atau hukuman. Tetapi kalau keyakinan kelas atau mengembalikan kelas itu, murid-murid itu kepada nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kami paparkan, tidak usah semua, hanya 1-2 saja, itu akan membangkitkan motivasi secara industri anak. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada paksaan. Misalnya anak ketika meminjam pensil temannya, keyakinan yang harus dibangun di situ adalah mereka harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Bagaimana jika tidak mengembalikan, maka itu adalah termasuk melanggar tentang keyakinan kelas yang tadi sudah kita sepakati. Begitu ya. Nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab seperti itu akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Hanya apa yang harus anak lakukan ketika meminjam pensil temannya? Pasti anak menjawab. Apa keyakinan kelas kita ketika meminjam pensil temannya? Tanggung jawab, Pak, Bu. Dan seperti itu. Tanggung jawab maksudnya mengembalikan. Jadi tidak harus anak itu salah, kalau tidak mengembalikan harus dihukum, enggak. Tapi kita tuntun untuk mengembalikan. Tetapi misalnya dihilangkan, berarti anak itu mengganti dalam artian yang pelaku atau yang meminjam itu dihukum yang benar, ya sudah, tidak mendapatkan ganti rugi, tidak. Karena itu yang terjadi, anak itu adalah masih karena peraturan, hanya si korban saja yang mendapatkan keadilan. Nah, faktanya itu kita terapkan dalam pembelajaran. Pembentukan keyakinan kelas. Ini kalimat-kalimatnya dalam abstrak. Misalnya menghormati, rasa hormat, cukup singkat-singkat saja. Pernyataannya universal, umum, jangan khusus. Misalnya gotong royong, keyakinan kelas dulu saja. Keyakinan kelas, kemarin di SD saya sudah ada kemarin berbicara santun, hanya satu saja sebetulnya. Padahal itu bermulanya anak-anak, terkadang itu mengucapkan sesuatu yang kotor, sebut nama-nama hewan. Jadi kita membuat yang namanya keyakinan kelas masing-masing. Di masing-masing kelas kami minta seizin kepala sekolah agar sepengetahuan wali kelas membuat keyakinan kelas berbicara santun. Alhamdulillah agak sukses. Cukup jarang ya, cukup jarang meskipun masih ada. Nah itu tinggal kita merestitusi anak-anak yang masih mengucapkan itu, karena prosesnya betul, tinggal dipanggil, tinggal dikembalikan kepada keyakinan kelas masing-masing. Anak merasa bersalah tidak mengucapkan tadi, kalau merasa bersalah harus seperti apa? Nah kan itu tinggal dikembalikan. Bagaimana melanggar keyakinan kelas? Ingat keyakinan kelas itu ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk positif kalimatnya, maksudnya. Biasanya kalau larangan itu kan kalimat-kalimatnya tidak boleh dilarang, tidak boleh berbicara kasar. Itu kalimatnya negatif.
tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh merokok, tidak boleh keluar masuk kelas. Seperti itu. Biasanya adalah kalimat-kalimat larangan, karena selama ini adalah ada peraturan dan larangan. Nah, mulai sekarang kita tidak, semoga nanti kita tidak akan meninggalkan tentang apa itu larangan kelas atau peraturan kelas, tapi kita akan mengenal yang namanya keyakinan kelas. Berikutnya kalimat positif. Nanti seperti itu, menghormati atau saling menghormati. Jadi tidak usah panjang-panjang. Ya, ini sedikit saja. Sedikit dalam artian itu karena tadi dinilai-nilai kebajikan yang tadi itu banyak sekali. Tidak mungkin kita terapkan di dalam kelas sebegitu banyaknya. Hanya poin-poin atau sesuatu yang relevan dengan ada kelas kita masing-masing. Misalnya kita mau ingin mengembangkan tentang kebersihan kelas, cukup saja kita menggunakan gotong royong atau kebersihan atau keamanan. Nah itu aja. Sedikit dalam artian hanya beberapa. Dalam artian kalau sedikitnya itu akan lebih mengenal, karena tadi sifatnya adalah pernyataannya yang universal. Jadi cukup satu dua kata atau ya itu, tetapi bisa memenuhi semua realitas yang ada di kelas itu. Kemudian dapat diterapkan. Percuma saja kalau kita tidak bisa menerapkan. Contoh yang mungkin jarang kita lakukan, kalau di kelas rendah mungkin agak sulit. Mandirian itu kan agak sulit kalau di kelas rendah, karena harus dituntun diarahkan dari yang lain saja gitu. Contoh misalnya kewibawaan, wibawa itu kan nilai kebajikan. Kalau di kelas rendah kita terapkan keyakinan kelas wibawa, ya cukup menurut saya. Tapi kalau memang itu pas atau dapat diterapkan di kelas itu, ya monggo terserah. Intinya adalah pembentukan keyakinan kelas nilai-nilai itu dapat diterapkan di dalam kelas. Dan yang keenam adalah semua terlibat. Tidak boleh ada guru, sesama murid itu berselisih. Misalnya kita mau membuat keyakinan sekolah, dalam artian misalnya tentang pengganti peraturan setiap hari, misalnya datang jam 7 lah misalnya, itu kita buat menghargai orang lain atau komitmen. Kita buat komitmen. Ya harusnya tidak boleh harus saling berselisih antara guru yang satu dengan guru yang lain. Tidak boleh kalau komitmen saya tidak mau kalau berangkat jam 7, tidak boleh. Jadi yang membuat keyakinan itu harus jalan bersama-sama dan semua anggota warga sekolah terlibat. Dan yang tujuan adalah meninjau ulang dalam artian kalau di dalam kelas keyakinannya atau di sekolahnya itu sudah tidak lagi relevan, ya bisa kita ganti tentunya dengan sesuatu yang relevan dengan keadaan yang sekarang. Itu adalah meninjau ulang. Contoh pembentukan keyakinan kelas, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, cukup bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Nah, itu saja cukup ya. Jadi kalimatnya itu positif. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, gunakan masker, kesehatan, keamanan. Nah itu hanya seperti itu saja. Jadi yang kita gunakan adalah yang di dalam kurung itu. Tidak perlu kita menuliskan semuanya. Lalu dilarang merokok, itu maksudnya dilarang merokok akan mengganggu kesehatan, maksudnya itu berarti menghormati orang lain. Jadi kalimatnya merokok, mengapa dilarang merokoknya tidak kita tampilkan, tapi cukup menghormati orang lain.
andai saja maaf bapak guru atau bapak guru misalnya dalam kelas itu merokok misalnya, berarti pak guru itu berarti melanggar keyakinan kelas yang sudah ada. Intinya adalah tidak menghormati orang lain atau melanggar keyakinan kelas tentang menghormati orang lain. Lanjut. Sudah bisa biasa saja, saya cepat menjawab. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti? Tampak seperti, datang tepat waktu, sering hadir terlambat, ya, tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Jadi tidak tampak seperti ya acuh, saling cuek. Nah, pokoknya intinya itu. Intinya adalah cukup kita menuliskan atau istilahnya membentuk dengan kata hormat saja. Jadi kata hormat itu maknanya banyak sekali karena tadi berbentuk universal. Kemudian bagian yang kedua adalah tabel Y, itu ada membentuk Y. Terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu kita bisa selesaikan ini bersama. Terkadang itu kan ketika itu berbicara itu yang lain juga bicara, tidak mendengarkan. Kalau misalnya di dalam kelas itu ada keyakinan kelas, kalau satu orang berbicara berarti yang lain harus mendengarkan. Maksudnya ketika bapak ibu guru menjelaskan, yang lain harus mendengarkan. Ketika murid kita itu berbicara, bertanya atau berusul, ya yang lain harus mendengarkan. Karena keyakinan kelas kita satu orang berbicara, itu artinya adalah kita saling menghormati di dalam kelas itu. Ini adalah poin yang berbeda. Nah, juga dia kita bisa selesaikan ini bersama. Ini yang seperti anak PAUD gitu, apa itu? Anak PAUD itu kalimat-kalimat ajaib gitu, selalu banyak. Iya, maaf, tolong, terus apa? Terima kasih. Itu seringkali kita lupakan, padahal itu sangat penting sekali. Ini kan memang sama seperti itu. Terdengar, terima kasih, enak dengar itu. Terdengarnya maksudnya itu ketika kita duduk di depan kelas, anak-anak ketika sudah mengembalikan pensil yang dipinjam, itu terdengarnya saya terima kasih ya, saya sudah dipinjami. Itu terdengar itu. Jadi suasana kelas itu terdengarnya ada ucapan terima kasih. Nah, itu yang maksudnya. Yuk saya bantu, orang tidak bantu. Mau boleh saya pinjam? Boleh. Pinjam pensil. Yang pensilmu, nah itu kan kurang ajar. Nah itu namanya keyakinan sederhana sekali, tetapi kita perlu paham. Itu yang terpenting. Boleh saya pinjam, boleh, pakai kata boleh. Nanti akan segera saya kembalikan. Nah, kemudian yang terlihat, bagaimana kepada orang lain memakai barang milik orang lain hanya dengan izinnya, izin ya saya pinjam ini. Memegang saja itu harus izin. Kadang kan kita main sorok berjajan kerayon itu tinggal ambil langsung. Anak yang boleh biasanya naik, setelah ini kalian diambil. Keyakinan kelas itu kalau pegang barang temannya harus dengan izin, kan terlihatnya indah ya. Nah itu maksudnya, izin ya, saya mau apa? Nah itu maksudnya. Itu sederhana sekali, tapi mungkin saja yang melakukan hanya baru kecil presentasinya. Senantiasa berbuat baik, berbagi. Nah ini
berperilaku, tersenyum ramah. Pagi-pagi kalau sudah sebentar Bapak jadi guru menampilkan wajah serem dengan anak, perasaannya mesti takut. Diam semua, duduk yang bagus, harus tertek. Kenapa dia selamat? Kenapa tidak pakai terus? Serem wajah, serem semua itu. Memberikan salam hormat bersama tangan, meletakkan tangan di dada. Nah ini, mohon maaf, saya ada cerita sedikit. Saya setiap pagi boleh disaksikan teman-teman saya. Setiap pagi saya pegang sisir, belum serapi, belum rapi. Insya Allah saya nyisirin mungkin sisir untuk tapi mudah-mudahan kalau baik sekarang ini, kalau enggak ya jangan. Menurut saya baik, karena selama ini 17 tahun saya mengajar GTD selama ini hampir 18 tahun itu tidak pernah mencium rambut murid saya. Betul, sama biasa. Kalau ngecek, terus biasa aja. Aku diambung udah enggak ada resapan di hati, tidak ada sama sekali. Betul itu. Tapi saya akan mencoba kan juga bersama air. Anak udah pakai samponan hari ini ya, mungkin Pak. Ya udah kasih sirih rambutnya, udah masuk kelas. Dan satu saat kecuali yang cewek ya saya enggak, karena saya ngajar kelas 2 dan kebetulan itu umurnya berjilbab, saya enggak bisa sirihnya, saya rapikan jilbabnya. Saya rapikan bajunya, ini kaplingnya, kan dia pas dulu kolor ya, udah tak rapikan aja. Nah maksudnya itu kedekatan anak dengan saya itu terjalinnya itu harmonis kayaknya. Anak saya ada jalan takut itu. Tetapi di sini nanti akan ada kita akan jelaskan bahwa di situ saya memposisikan, saya sudah memposisikan dengan murid saya itu sebagai teman. Seakan-akan murid saya bagikan teman saya. Ya tak ajarku yang tidak ada keseriusan, tapi nanti kita akan bahas kemudian. Kita lanjut saja. Kegiatannya seperti itu. Nah ini tugas guru tugasnya apa? Itu bisa dibaca sendiri. Murid tugasnya apa? Insya Allah nanti tertek sendiri. Nah itu. Lalu ibu guru kok malah nggak keyakinan kelas kita ya. Jadi yang diatur di dalam kelas bukan hanya muridnya saja, tetapi kita bersemena-mena mengatur murid sesuai dengan keinginan kita dan cara kita sendiri. Tidak adil di kelas. Artinya apa? Bukan merdeka belajar. Padahal kita mau membenturkan itu. Bukan sebebas-bebasnya berkuil itu berperilaku, bukan, tetapi mengatur dengan sekuat-kuatnya keyakinan. Itu namanya adalah kedisiplinan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sudah paham tentang ini, namun fungsinya, manfaatnya, faedahnya di dalam kelas mungkin ngeblank, tidak tahu. Karena saya baru tahu bahwa kebutuhan 5 itu sudah saya hafal sejak kuliah, sudah hafal. Namun gunanya untuk pembelajaran itu sendiri itu saya baru tahu. Ternyata sedang tadi saya sebutkan bahwa perilaku murid, segala perilaku murid itu hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya Pak mau izin untuk ke kantin atau mau izin ke kamar mandi, itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan untuk makan, minum, lain-lain. Kasih sayang dan rasa diterima sama semua. Anak ada pembantu, kan dengan tidak pernah kasih sayang dan memperhatikan, kan seperti itu. Penguasaan pengakuan atas kemampuan. Terima kasih Mas Adin, karena hari ini
telah memimpin teman-temannya untuk bisa tertib. Sekarang kita melakukan itu kepada ketua kelas, karena kemampuannya, penguasaannya, mengkondisikan teman-temannya tidak pernah kita hargai. Sebenarnya itu, makanya kalau diminta siapa yang ingin menjadi ketua kelas ya jangan mau ini, karena dia tidak punya kebebasan, kesenangan. Biasa dari anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 berlari ke sana kemari, karena sebetulnya ingin bebas. Anak-anak itu kan suka bermain, jadi mereka juga ingin bebas. Kalau kita mengetahui mengapa anak itu berlari di dalam kelas, sebetulnya hanya ingin bebas. Dia jenuh di dalam kelas, dia ingin cepat keluar, ingin cepat istirahat dan bermain. Makanya kalau kita mengetahui bahwa perilaku murid itu sebetulnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tentunya kita bicarakan marah-marah karena itu kebutuhan murid. Nah, seperti itu, kesenangan dan sebagainya. Contohnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu-ibu, seru, jadi kesenangan, senang saja. Ada anak kelas ini saya memang kebetulan mengajar kelas 1, jadi saya hafal betul karakternya ya. Menurut tangan saat dimulai itu di meja, itu kan sebetulnya itu ingin akrab saja, senang. Itu bicara mengenai sayang aku, cinta dan kasih sayang. Tapi hebat kan, bisa membuat ibu tertawa. Jadi ketika dia menguasai sesuatu adalah bahasa kebebasan bertahan hidup. Kamu bisa belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kamu tuh diminta untuk menggambar, mengkarya, malah lari-lari. Bosan itu sebetulnya. Dia ingin bebas. Makanya apa juga kita tidak boleh menekan-nekan sesuai kehendak kita. 1 jam, setengah 8 sampai setengah 9 harus krayon, ini kan kehendak kita. Padahal anak harus merdeka sesuai dengan kebutuhannya. Tinggal kita mau mengarahkan. Kalau anak bosan mengkrayon, ditarik. Anda inginnya seperti apa? Tidak Pak, saya ingin bermain musik. Angklung di kelas saya itu kadang bising. Memang terkesan kelasnya itu amburadul. Karena apa? Siapa yang ingin bermain angklung? Mau sing aja. Siapa yang ingin mengkrayon? Semrawut. Mau pengawas di malah bisa watak saya. Tapi saya punya argumen bahwa kebutuhan anak itu berbeda-beda, penggalian potensi anak juga berbeda-beda. Bahkan saya biarkan itu. Oke, seperti itu. Lanjut. Posisi kontrol, karena kita semestinya itu biasanya hanya pada sampai ke 4 saja yang manajer jarang masih kita lakukan. Bahkan belum. 1 penghukum, 2 membuat merasa bersalah, 3 sebagai teman. Nah tadi ya, posisi kontrol saya sebagai guru, saya menganggap murid saya itu masih pada level teman, karena tak selesai adalah seperti itu. Begitu ya. Oke, terima kasih. Nanti sekitar 10 menit lagi, insya Allah. Ini ada 5 posisi kontrol berarti. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya ada suaranya tinggi. Tubuh mata melotot, memberi-beri, jari musuh. Kamu kan patuhi aturan saya atau awas. Awas kalau tidak mengerjakan. Awas itu sudah menunjukkan guru itu sebagai posisinya sebagai penghukum bagi murid-murid yang diperlakukan seperti itu. Kamu itu selalu saja salah. Kamu itu awas bicara sendiri. Sering itu kita lakukan itu. Awas yang belakang itu, Mas A itu bicara sendiri. Awas mungkin. Awas. Hukum itu. Itu adalah level, mohon maaf, level terburuk bagi guru. Hasilnya murid marah dan mendendam pasti. Melampiaskan marahnya pada diri sendiri atau teman. Ada itu saya pernah menjumpai itu saat
murid diperlakukan seperti itu, apa ya namanya? Buku itu orang tua itu marah dan emosi karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, ingin melampiaskan rasa emosinya. Murid kertas bukunya dicor-cor atau disobek-sobek dengan sebagai bentuk pelampiasan, atau mungkin marah-marah ke temannya yang diberani, tidak salah apa-apa dijotos atau dimarah-marah, itu kan bentuk pelampiasan. Itu khawatirnya seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah, ini memelas ya gurunya seperti itu atau ibu gurunya, dan dia melibatkan orang lain, mungkin saja kepala sekolah atau bapak dan ibu guru di rumah. Nanti kalau kamu tidak belajar, nanti tak bilangin ke ibumu loh. Itu adalah membuat anak merasa bersalah. Karena ya itu, kalau saya tidak belajar tak bilangin ke ibumu, itu anak merasa bersalah betul. Atau bagaimana nanti kalau kita ditegur oleh pak kepala sekolah, ayo siapa? Kamu yang tanggung jawab, kamu yang bicara ya. Nah itu kan berarti anak itu merasa bersalah. Yang membuat merasa bersalah ya kita sebagai guru. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Nah sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana jika ibu guru ditegur kepala sekolah gara-gara kamu sudah terlambat? Itu adalah kita posisinya adalah sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid. Kemudian sebagai teman, nah ini yang tadi sudah saya sampaikan, ketika pagi hari saya sadar bahwa yang saya sampaikan itu adalah sebagai teman, ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh, ramah pada murid, mata senyum. Nah, saya tidak marah karena teman. Ya, boleh senyangka saja. Ya, sambil tertawa ringan. Nah, ini bagus, ini rambutnya bagus, saya akan enjoy. Tapi saya menyadari bahwa posisinya adalah posisi kontrol yang ketiga. Baru yang ketiga, tentunya masih ada kelemahan. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini dampak positifnya, dampak yang positif. Nah, yang dampak negatifnya, murid merasa tergantung pada guru. Tergantung itu. Setiap pagi itu saya biasanya disisir rambut, kok ini Pak Amin dan disisir. Kenapa ya? Pak Amin marah ya? Itu kan tergantung. Tahu-tahu dari rumah malah dari sisiran itu. Dari sisiran nanti saya di kelas juga mau disisir lagi. Nah, ini namanya tergantung. Kita mulai hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Ini saya itu suka Pak ini karena dia dekat dengan saya. Yang lain enggak mau saya disebut itu Pak Guru ini karena saya tidak merasa dekat. Nah ini adalah termasuk akibatnya kalau posisi guru itu sebagai teman dengan murid. Nah seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini adalah sebagai pemantau. Pemantau dalam artian kita selalu sering mengkaitkan dengan peraturan-peraturan di sekolah maupun di kelas. Kamu terlambat, apa sanksinya? Itu mantau, mengembalikan sesuatu kepada peraturan. Nah ini sudah kita lakukan karena tadi sudah saya mengatakan bahwa posisi kontrol kita hanya pada sampai posisi pemantau. Mulai mengetahui konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Belum tidak emosi berlebihan, malah membuat merasa berbuat salah. Guru tetap harus memantau. Nah, misalnya kita memberi sanksi pada murid, tentunya kita tidak meninggalkan murid atau memantau. Sudah dikerjakan belum? Sudah sanksinya sudah dikerjakan belum? Kajiannya itu memantau. Kemudian, nah ini yang belum, hanya satu posisi yang perlu kita tambahkan, yaitu posisi manajer. Ketiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua
validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan itu dalam artian sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan kelas bisa saja, atau prinsip-prinsip nilai kebajikan, atau prinsip dirinya sendiri. Nah, seperti itu, mengembalikan itu atau menanyakan itu. Dalam prosesnya segitiga restitusi ini adalah kita ibaratkan kalau sekarang itu adalah proses bimbingan konseling. Ketika anak melakukan satu tindakan yang salah, kita hakimi. Itu adalah mungkin cara penyelesaian yang selama ini kita lakukan. Tapi dalam segitiga restitusi sekali lagi ini adalah untuk memperbaiki permasalahan anak. Nah, dari mengembalikan pada keyakinan masing-masing, kelas masing-masing. Pertanyaan ini tidak saya buat dengan sendirinya, namun ini adalah yang membuat sudah para pakar. Saya tinggal mengkopi saja. Nanti di akhirnya saya cantumkan referensinya, tahunnya, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya anak itu apa namanya, memukul temannya, pada waktu tahapan menstabilkan identitas, yang cukup. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Anak-anak merasa nyaman itu. Tentunya seperti itu. Daripada kamu itu salah memukul teman itu sakit, kamu mau dipukul, itu bukan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya mengembalikan pada identitas anak itu, biar anak tidak benar merasa bersalah dulu. Artinya dia menguatkan dulu, dia tidak drop, dia tidak takut dan lain sebagainya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi solusi atau bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan itu. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan dalam menstabilkan identitas murid pada murid yang dianggap melanggar tentang keyakinan atau bersalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini karena tadi kita sudah mengenal motivasi dan kebutuhan murid atau istilahnya kebutuhan perilaku murid atau manusia, maka ini adalah sebagai alasan murid mengapa melakukan tindakan yang salah itu. Kita tidak membedakan tindakan itu salah atau benar. Intinya adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan murid itu adalah karena untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu hanya tinggal untuk mengungkapkan saja. Iya, saya ini, dia menjaga rambut saya, dia mengejek saya apa? Ya sudah, hanya sekedar tahu saja, tidak sampai menyalahkan. Kalau begitu kamu salah, benar. Pak Guru atau Ibu Guru hanya ingin tahu kebutuhannya, mengapa dia itu mengejek temannya. Dia mengejek temannya itu karena dia ingin karena mungkin dia dipukul dulu, dia ingin menghormati dirinya sendiri. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin begini maksudnya, karena mungkin bapaknya diejek, dia marah-marah sampai dijotos. Kita mungkin mengatakan yang poin nomor 3, dia kamu bangga, saya bangga, atau kamu harus bangga, kamu bisa mempertahankan harga dirimu. Nah, pertahankan ya, karena bapakmu telah diejek. Bapak juga seperti itu, dan saya juga akan seperti itu. Jika ada orang lain itu mengejek bapak saya, pasti saya akan marah, malah justru seakan-akan mensupport. Tapi perlu ditambah satu sikap
Ini artinya apa? Sesuatu yang dilakukan anak itu tidak benar-benar salah. Kalimat-kalimat ini mungkin cukup penting bagi dalam proses penyelesaian restitusi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu maksudnya. Maksudnya baru adalah sesuatu yang tidak. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, mengembalikan apa yang kita percaya sebagai kelas dan keluarga. Karena murid itu sudah kita arahkan bahwa mereka sudah mengakui kesalahan, tetapi harus diperbaiki. Ya betul, kamu itu saya harus bangga, kamu boleh bangga karena kamu mempertahankan harga dirimu karena bapakmu telah diejek oleh orang lain. Kan seperti itu. Nah, tapi kamu harus menambahkan sikap baru satu lagi. Tetapi kamu menjotos atau memukul temanmu itu menurut kamu bagaimana? Salah atau benar? Tetap jawabnya salah. Tetapi di awal tadi kita tidak langsung untuk menyalahkan. Dia Pak, salah saya Pak. Karena dia mengajak teman saya Pak. Iya. Jadi makanya itu. Ini adalah menanyakan keyakinan. Kalau begitu, kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu, kira-kira bertentangan atau tidak tentang keyakinan atau prinsipmu bahwa meludahi atau memukul temanmu itu adalah satu yang salah. Iya. Akhirnya dia mengakui bahwa memukul temannya, meludahi temannya, meskipun itu menghormati atau mempertahankan harga dirinya, tetapi yang salah tetap salah. Nah, itu adalah yang namanya menanyakan keyakinan. Kalau begitu, kalau kamu sudah mengakui kesalahan bahwa memukul temanmu meskipun kamu menghargai dirimu sendiri, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Ya Pak, saya akan minta maaf Pak. Saya akan saya akan memperbaiki kesalahan Pak. Kan misalnya itu kita arahkan ke situ. Kapan kamu akan melakukan itu? Besok pagi Pak. Ya sudah, besok pagi kamu silakan berjabat tangan, atau mungkin kita cari informasi kira-kira bagaimana caranya kamu meminta maaf. Nah, mari kita ajar terus. Ini apa? Yang memutuskan pemecahan masalah dan solusi adalah murid itu sendiri. Begitu ya, kira-kira. Ada bayangan dari kira-kira ya? Memahami waktu itu memang sibuk sudah. Apa nilai-nilai umumnya kita sepakati dengan kelas? Menikmati. Jadi kalau kamu memukul temanmu, melanggar enggak kira-kira tentang keyakinan kelas yang kita sepakati di awal tahun? Ya Pak, apa itu? Saling menghormati atau rasa hormat Pak. Nah, akhirnya anak kita arahkan untuk kita tuntut ke keyakinan kelas. Tidak harus menyalahkan, kamu itu melanggar peraturan kelas harus dihukum. Tidak. Ini bidangnya dari awal yang saya sampaikan, restitusi dan peraturan hukuman dan sebagainya. Kalau kalian menanyakan yang sedia, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang berani, tetapi dalam segala tindakan saya yang benar. Mungkin seperti itu arahnya ke depan. Saya akan tetap mempertahankan harga diri keluarga saya karena bapak atau ibu saya diejek, namun tidak harus dengan cara memukul atau menjotos. Itu adalah kamu mau jadi orang seperti apa? Kira-kira apa yang di benakmu? Bagaimana caranya agar kehormatan dirimu dan keluargamu
itu tetap terjaga, namun tidak melakukan hal yang buruk atau melakukan oleh orang lain apa juga. Kan begitu. Misalnya kita melaporkan ke bapak ibu atau istilahnya dengan cara yang lain. Demikian yang saya sampaikan, ini juga sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena ini materi yang saya tempuh selama 2 minggu dan hanya saya keluarkan selama berapa menit tadi, capek-capek 2 jam tapi 2 jam. Mudah-mudahan memang akan berhenti-henti, tapi mohon maaf saya ingin agak lama, dan mudah-mudahan nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti kalau memungkinkan dan diizinkan, kita akan melaksanakan yang namanya praktek segitiga restitusi dengan cara-cara yang seperti tadi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Saya Pak. Iya. Saya mengenai tentang restitusi. Bagaimana langkah ketika guru sudah melaksanakan restitusi dengan menanyakan keyakinan dan lain sebagainya, tapi anak tersebut masih bandel dan susah diatur, sering mengejek temannya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Sudah melaksanakan atau menggunakan cara segitiga restitusi, tapi ternyata anak itu masih bandel, masih nakal dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita harus selalu mengingatkan kembali. Dalam artian segitiga restitusi itu tidak hanya sekali kita lakukan. Itu sudah saya praktekkan sama Mas Kevin. Mas Kevin itu, mohon maaf, tidak dari tempat sebelah. Mohon maaf saya sebut, nakalnya luar biasa. Ya, saya sentuh hatinya terlebih dahulu. Saya turuti keinginannya, kebutuhannya. Ternyata itu kebutuhannya adalah hanya untuk apa? Ini perhatian, rasa kasih sayang. Di rumahnya itu bapaknya itu dan dia itu hanya hanya dirawat awalnya. Sama banyak ya, jangan sampai satu rusui. Makanya dia setiap malam itu dia hanya pegang HP. Saya tanya-tanya ke keluarganya, dengan kenal Mas Kevin. Mas Kevin itu pegang HP-nya sendiri atau ibunya? HP-nya sendiri. Dan itu karena dia tidak ada perhatian orang tua dan sebagainya. Wong tua ini nggak ada sama banyak, dan akhirnya apa? Saya perhatikan soal beli. Jadi kan juga tanya ke Mas Kevin. Mas Kevin hari ini sama berapa? 10.000 Pak. Oke, besok uang sakunya itu ya dikurangi ya menjadi 9.000. Oke, terima kasih. Mas Kevin kamu cakep belum? Ini rambutnya bagus loh, potongannya. Dan tinggal setiap harinya itu aja. Hari tolong Mas Kevin disenggol. Itu kan semacam restitusi. Artinya apa? Meskipun dia itu nakal yang terjadi itu salah nakal dengan temannya, Mas Kevin tidak boleh ini apa? Meningkat rok temannya. Mas Kevin tidak boleh begini. Ya. Sampai itu karena perhatian akhirnya alhamdulillah kan presentasinya menurun, meskipun wajar masih sedikit terkadang itu melakukan. Dan faktanya mereka sudah berani masuk ke ruang kantor. Dia itu waktu pertama kali masuk ke ruang kantor itu posisinya adalah dipanggil karena telah melakukan kesalahan. Tetapi faktanya sekarang dia masuk malah berjalan dengan yang lain. Berarti motivasinya untuk masuk ke kantor atau dekat dengan guru yang lain itu berbeda. Dulu dia melanggar sesuatu, tapi sekarang adalah karena dekat dengan guru, merasa nyaman dengan guru. Akhirnya adalah bimbingannya lebih mudah. Begitu Bu. Terima kasih. Ini tidak ada dengan pertanyaan, saya juga spontanitas menjawab saja. Mau yang lain satu lagi kalau enggak saya tahu. Sudah. Terima kasih. Cukup sekian itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, semoga apa yang disampaikan Pak Sofwan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kami hantarkan alhamdulillahirabbil alamin dari saya selaku pembawa acara Baginda